Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian yang dirahmati Allah, demokrasi di Indonesia penting untuk mendapatkan perhatian kita bersama, terlebih dalam sisi kualitas. Bagaimana mungkin di dalam sebuah demokrasi, negara yang menganut demokrasi seperti Indonesia, tapi kemudian praktek ataupun tingkah laku elit politik justru menunjukkan hal-hal yang kurang sesuai atau bahkan mungkin bertentangan dengan spirit demokrasi. Misalnya yang banyak diperbincangkan di publik yaitu pernyataan Presiden Jokowi bahwa 2024 adalah jatahnya Prabowo. Itu seakan-akan menunjukkan bahwa pemilu hanya legitimasi saja, yang kemudian siapa akan jadi presiden itu telah direkayasa, ditentukan dan ditetapkan. Seakan-akan publik melihat demikian. Nah, kalau kita kembali pada nilai historis yang kemudian muncul di Eropa, katakanlah pendapatnya Bertrand Russell, yang disebut dengan era modern, itu adalah ketika masyarakat Eropa melepaskan diri dari otoritas gereja, kemudian masuk ke dalam otoritas sains. Nah, demokrasi seharusnya lebih mengedepankan pada aspek-aspek kemampuan untuk bertarung secara gagasan, di mana partai-partai politik dengan kedaulatannya masing-masing itu memiliki kepercayaan diri yang tinggi, sehingga menjelang pilpres atau pemilu mestinya partai-partai politik itu bersungguh-sungguh merumuskan konsep ataupun komunikasi visi misi yang dapat ditawarkan kepada publik yang betul-betul menjawab persoalan hari ini. Tetapi belakangan kita lihat ternyata Gerindra meskipun telah menetapkan Prabowo sebagai capres, itu sepertinya sangat senang dengan pujian-pujian yang dilakukan oleh Jokowi. Sekalipun itu dianggap oleh banyak pihak sebagai gurauan ataupun penyemangat semata, semestinya Pak Prabowo punya kepercayaan diri tinggi karena partai yang dipimpinnya telah menetapkan bahwa dirinya adalah capres dari Partai Gerindra. Demikian juga dengan Golkar atau yang bergabung dalam koalisi KIB. Mengapa kemudian harus menunggu-nunggu apa yang dilakukan partai lain? Ini menunjukkan bahwa ada indikasi bahwa demokrasi belum sepenuhnya menjadi satu pemahaman yang utuh dari penyelenggara partai politik. Itulah akibatnya mereka menjadi orang yang sangat katakan bergantung dengan pihak lain. Padahal di dalam konteks demokrasi, partai politik itu akan dipilih oleh rakyat ketika memang mereka membawa satu tawaran solusi atas permasalahan hari ini dan bagaimana membangun negara dan bangsa ini ke depan. Nah, sebaliknya kita melihat pada Nasdem dan Anies Baswedan. Nasdem secara suara jelas dia tidak memenuhi kriteria 20% dari presidensial threshold yang ditetapkan dalam undang-undang. Tetapi Nasdem dengan dirinya itu percaya diri, bahkan terus melakukan konsolidasi agar koalisi perubahan dapat berjalan dengan baik. Sekalipun 10 November tampaknya upaya itu belum bisa dilaksanakan. Tetapi tidak ada sebuah indikasi kuat yang muncul ke media bahwa koalisi perubahan akan retak apalagi gagal. Dan di sisi yang lain, Anies Baswedan itu sudah tidak lagi menjadi gubernur dan karena itu dia fokus dengan apa yang mesti dia lakukan untuk menindaklanjuti deklarasi dirinya sendiri yang siap menjadi capres. Nah, seharusnya kalau kita timbang-timbang dari sikap mental bagaimana berdemokrasi, Anies dan Nasdem lah yang secara kepercayaan diri itu sangat kuat. Kemudian dari sisi persiapan untuk membangun Indonesia ke depan juga lebih baik, dan dari sisi kinerja dan bukti itu sudah sama-sama bisa dibuktikan. Walaupun ada pihak-pihak yang dalam melihat realitas kerja-kerja dan karya-karya dari Anies Baswedan itu tidak menggunakan aspek saintifik, lebih menggunakan hati yang gelap, pikiran yang kurang jernih dan seterusnya. Tetapi memang itulah konsekuensi dunia. Ada pihak-pihak yang kurang mampu mendaya gunakan akal sehatnya secara objektif. Nah, sahabat kalian yang dirahmati Allah, justru dari fenomena ini
kita ingin bahwa ke depan demokrasi Indonesia itu betul-betul menghasilkan pemimpin yang memang berdiri di kakinya sendiri. Tidak perlu dia mendapatkan dukungan A, dukungan B, tokoh A, tokoh B. Kalau memang sudah siap nyapres, ya percaya diri saja ya dengan apa yang dilakukan, dengan apa yang akan ditawarkan. Di saat yang sama, kalau kita sudah membentuk sebuah koalisi, ngapain lagi harus bergantung pada keputusan yang lain? Seperti Nasdem itu sangat berani, jujur, dan sampai hari ini ketika dia dikabarkan bahwa suaranya merosot, kemudian ada yang menyarankan agar berhenti mencalonkan Anies dan sebagainya, mereka tetap maju terus, punya semangat tinggi. Nah, pemimpin-pemimpin nanti yang akan dihasilkan oleh demokrasi, kalau secara iklim dari mulai kultur dan cara berpikir calon presidennya itu sudah mumpuni, maka ya, demokrasi kita akan menghasilkan pemimpin yang baik. Tapi kalau tidak, maka ya tadi akan ada pemimpin-pemimpin yang dengan biaya besar tapi hasilnya tidak memuaskan semua pihak atau bahkan merugikan kehidupan bangsa dan negara. Betapapun kita punya pandangan yang berbeda, tapi fakta ini merupakan sebuah dasar untuk kita menilai apakah 2024 akan menjadi momentum perubahan bangsa Indonesia dan apa saja indikasi untuk itu, ataukah 2024 hanya sebuah ya upacara ataupun pesta rakyat yang sebenarnya tidak menjanjikan perubahan apapun. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.